Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Teman-teman dan sahabat rongsok, setelah pada video saya terdahulu itu saya membahas tentang pengenalan untuk jenis-jenis besi dan juga pengenalan untuk jenis-jenis plastik. Mudah-mudahan pada video-video saya terdahulu itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa sedikitnya menjadi tambahan modal pengetahuan bagi sahabat rongsok semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga masih tetap ingin membahas masih dunia rongsok. Saya akan tetap berbagi kepada sahabat rongsok semua tentang pengalaman ataupun sedikit pengetahuan yang saya ketahui, baik itu tentang rongsok maupun untuk tentang hal-hal yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat rongsok semua. Nah, jika memang sahabat rongsok atau teman-teman semua itu berkenan atau merasa terbantu dengan video saya ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Ya, saya hanya mengharap teman-teman atau sahabat rongsok bisa membantu saya dengan memberikan subscribe kepada saya, ya. Tapi kalau toh memang teman-teman tidak berkenan, ya setidak-tidaknya saya berusaha untuk membagikan sedikit ilmu atau pengalaman yang saya punya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu kebaikan bagi kita semua. Sahabat rongsok, kalau untuk memulai usaha menjadi pengepul barang bekas atau rongsokan, itu yang terdahulu sempat saya bahas modalnya sekitar ya 6 jutaan gitu. Tapi bisa kita press lagi, misalkan kita memang mau buka yang kecil-kecilan atau untuk sambilan. Jadi ini belum kita gunakan sebagai usaha inti. Jadi sambilan itu bisa misalkan kita dengan menggunakan timbangan yang kecil, ya. Jadi ada timbangan batangan itu ada yang kapasitasnya sekitar 10 kilo, ada yang kapasitas 25 kilo, 50 kilo, sama 100 kilo. Nah, untuk yang lebih ini sedang, ya, nggak kebesaran dan juga nggak kekecilan, itu sahabat rongsok bisa gunakan timbangan batangan itu yang 50 kg. Itu kalau harga barunya itu sekitar 300 sampai 400 ribu, tapi bisa juga sahabat rongsok nyari di tempat loak. Yang penting itu masih akurat timbangannya, ya. Jadi masih normal, itu paling sekitar 150 sampai 200 ribu mungkin, seperti itu. Nah, intinya yang paling pokok itu tempat, sahabat rongsok. Jadi kalau memang sahabat rongsok saat ini itu menempati tempat ngontrak atau bukan tempat sendiri, itu pastikan terlebih dahulu bahwa tempat itu memang bisa digunakan atau diizinkan oleh pemilik tempat itu untuk menampung rongsokan. Karena kebanyakan masyarakat itu memandang negatif tentang rongsokan. Jadi dianggap penyebar penyakit dan lain sebagainya. Dan juga untuk mengantisipasi sifat iri hati dari para tetangga. Biasanya kan masyarakat kita kalau melihat pendatang atau orang yang bukan pribumi itu maju, biasanya sering ada komentar-komentar atau istilahnya hal-hal yang bisa merugikan kita. Nah, syukur kalau memang sahabat rongsok mempunyai tempat sendiri,
ya, tempat sendiri itu lebih bagus. Nah, setelah tempat memang ada ya, itu modalnya bisa dimulai ya nggak banyak ya, mungkin sekitar 1 jutaan itu bisa cukup, dengan catatan ini hanya usaha menjadi pengepul yang kecil-kecilan, jadi belum pengepul yang besar ya, jadi dirintis dari pengepul kecil-kecilan. Nah, langkah yang harus sahabat rongsok lakukan yang pertama itu, setelah modal itu ada, tempat ada ya, sahabat rongsok itu bisa terlebih dahulu coba mencari tahu pengepul besar di daerah tersebut. Jadi ya, itu fungsinya nanti untuk sahabat rongsok menjual barang rongsokan sahabat rongsok itu ke tempat pengepul yang besar ya. Tapi pastikan pengepul besar itu yang memang bisa diajak bekerja sama. Bekerja sama yang dimaksud di sini, nah seandainya misalkan modal sahabat rongsok sudah hampir habis ya, karena untuk membeli barang-barang itu. Nah, seketika saat sahabat rongsok itu menghubungi pengepul besar itu responnya langsung positif, dalam artian langsung bisa diambil, karena dengan begitu modal sahabat rongsok semua bisa langsung cepat berputar ya, karena ada memang pengepul besar yang kadang-kadang nggak bisa seketika itu untuk ngambil ya. Jadi pastikan mencari pengepul besar yang memang bisa diajak bekerja sama. Selain itu juga cari pengepul besar yang untuk pembayarannya itu bisa cash ya, karena ada juga pengepul besar itu yang pembayarannya tempo, misalkan barangnya diambil pagi, bayarnya itu bisa sore, malam, atau keesokan harinya. Nah, kalau begitu kan, karena sahabat rongsok modalnya memang masih pas-pasan, itu nggak bisa berputar nantinya gitu. Jadi setelah memastikan pengepul besar tempat sahabat rongsok untuk menjualnya ya, terus pastikan lagi harga jual sahabat rongsok nantinya. Untuk misalkan kertas harganya berapa, plastik berapa, terus besi berapa. Nah, itu bisa digunakan untuk acuan sahabat rongsok membeli barang-barang dari pemulung atau dari tetangga sahabat rongsok semua. Nah, setelah sahabat rongsok mendapatkan tempat pembuangannya, lalu sahabat rongsok harus mencari barangnya ya. Nah, di sini inti permasalahan atau inti pembahasannya yaitu bagaimana cara mencari omset atau mencari pelanggan untuk usaha pengepul barang bekas atau rongsokan. Ini khusus untuk bagi yang pemula ya. Nah, sahabat rongsok, untuk mencari pelanggan atau mencari barang, mencari omset, itu sahabat rongsok bisa mulai dari tetangga di seputaran tempat tinggal sahabat rongsok semua ya. Di situ bisa, ya nggak perlu malu-malu, karena memang kita niatkan untuk memulai usaha itu, jadi nggak perlu malu-malu, kita langsung memperkenalkan, mempromosikan usaha kita ya, beritahukan ke tetangga-tetangga, misalkan punya kertas ataupun plastik ataupun besi dan lain sebagainya, ataupun botol beling, itu bisa dikumpulkan, nanti sahabat rongsok yang ngambil atau para tetangga itu bisa mengantarkan ke tempat sahabat rongsok. Nah, selain daripada para tetangga, itu sahabat rongsok bisa menggunakan membuat brosur ya, jadi di brosur itu harus dibuat selengkapnya, misalkan
barang yang sahabat rongsok terima itu barang seperti apa, misalkan kertas yang seperti apa ya kan, terus plastik, besi dan lain sebagainya. Kalau bisa itu berikut harga beli dari sahabat rongsok semua. Nah, usahakan untuk harga beli itu yang mempunyai nilai kompetitif. Jadi kompetitif ini maksudnya bisa bersaing dengan pengepul lain ya. Jadi kalau untuk mencari keuntungan itu memang bukan harus menekan harga, tapi sebaiknya kalau untuk mencari keuntungan yang banyak itu harusnya dengan cara memperbanyak omset daripada sahabat rongsok semua. Jadi bukan berarti kalau mau untung banyak itu beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya, bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti sulit untuk bersaing, karena untuk dunia rongsok ini sudah berkembang di mana-mana. Jadi kalau bisa mungkin untung sedikit tapi perbanyak omsetnya. Jadi bisa membuat brosur itu tadi ya, bisa mulai disebarkan di warung-warung seputaran tempat tinggal sahabat rongsok, atau di bengkel-bengkel ya, di toko, di kantor dan lain sebagainya. Misalkan kita bisa targetkan satu hari itu kita menyebarkan atau melobi warung atau bengkel itu 10 tempat. Kalau satu bulan ya 25 hari kerja itu berarti sekitar 250 warung atau toko atau bengkel yang kita lobby. Nah, kalau kita asumsikan itu yang masuk itu 10%, berarti sekitar satu bulan itu kita bisa mempunyai pelanggan itu sekitar 25 pelanggan seperti itu. Tapi itu memang harus rutin ya, harus rutin. Nah, selain itu juga sahabat rongsok bisa mencari omset itu dengan cara melobi RT ya, melobi RT baik itu di tempat tinggal sahabat rongsok atau RT-RT di kelurahan atau di seputaran sahabat rongsok semua ya. Jadi melobi RT untuk warganya. Jadi saat pertemuan RT biasanya ada itu, setiap bulan ada pertemuan RT, itu sahabat rongsok bisa nimbrung di situ ya. Tapi sebelumnya harus punya kesepakatan atau pembicaraan untuk kerjasama dengan RT-nya. Nah, itu seperti ya mirip-mirip seperti bank sampah lah seperti itu. Jadi nanti dari RT-nya yang bisa memberitahukan ke warganya dalam rangka untuk juga menjaga kebersihan lingkungan itu, warganya untuk bisa mengumpulkan apapun barang-barang itu. Jadi nanti masing-masing rumah ada terpisah antara sampah basah dan sampah kering. Nah, sampah kering itulah yang nanti dibawa ke tempat sahabat rongsok semua. Nah, sahabat rongsok bisa menilainya berapa rupiahnya seperti itu. Itu bisa dilakukan secara periodik. Misalkan satu di minggu ini, misalkan hari Senin, setiap hari Senin di RT mana, hari Selasa di RT mana, seperti itu ya. Sebelumnya juga sahabat rongsok bisa memberikan sedikit seperti penyuluhan lah, atau seperti training atau seperti informasi ke warga bahwa yang laku itu yang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa dimulai dari tempat tinggal sahabat rongsok semua, berikutnya bisa berkembang di RT lain atau di kelurahan tempat tinggal sahabat rongsok, bisa nanti mekar ke kecamatan ya. Tinggal nanti prinsip kerjasamanya seperti apa dengan RT ya, atau setiap per kilo nanti disisihkan untuk RT berapa, untuk kas RT atau lain sebagainya. Itu tinggal tekniknya itu sahabat rongsok lebih tahu tentang itu. Jadi mulai sekarang
segeralah untuk memulai ya, karena kalau sahabat rongsok nggak memulai, hanya ingin belajar tapi nggak memulai itu nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Nah, di sini saya akan coba memberikan apapun yang pernah saya alami, apapun yang pernah saya jalani ya, atau yang saya ketahui, baik itu di saat saya kuliah dulu maupun saat saya bekerja, itu tetap saya akan coba bagikan ke sahabat semua ya. Saya akan tetap berbagi pengetahuan atau pengalaman saya ke sahabat rongsok semua seperti itu. Nah, selain itu juga bisa juga dari teman-teman atau rekan-rekan kerja sahabat rongsok, misalkan sahabat rongsok saat ini masih bekerja di mana, itu bisa dipromosikan ke situ bahwa nanti kalau ada kertas tolong kumpulin, nanti saya ngambil seperti itu. Jadi itu modalnya nggak terlalu besar. Nah, jadi intinya jangan malu kalau untuk bekerja di rongsok ya. Mulailah dengan modal seadanya dulu. Yang penting modal itu memang seperti saya bahas pada video saya sebelumnya, jangan uang panas. Jadi kalau bisa modal itu adalah uang simpanan dari sahabat rongsok semua, atau mungkin pinjaman keluarga dan lain sebagainya. Nah, selain daripada tadi sudah saya sebutkan, cari pelanggan itu bisa promosikan ke warga sekitaran sahabat rongsok, bisa lewat membagikan brosur ke warung, toko dan lain sebagainya, bisa juga dengan melobi RT ya, RT di tempat tinggal atau di satu kelurahan atau satu kecamatan seperti itu. Nah, juga bisa kalau kebetulan sahabat rongsok itu tinggalnya di kota ya, itu kalau di kota biasanya banyak sekali pemulung. Nah, kalau pemulung itu malah rutin, hampir setiap hari dia jual barangnya. Nah, itu bisa sesekali sahabat rongsok ngobrol dengan mereka ya. Terus bisa ditanyakan, syukur-syukur kalau misalkan harganya cocok dan memang jangkauannya tidak terlalu jauh dari pemulung tersebut, bisa menjual ke tempat sahabat rongsok semua. Yang penting sahabat rongsok semua harus bisa menjaga pelanggan sahabat rongsok. Jadi apa sih maunya pemulung itu seperti apa ya kan? Kalau pemulung itu habis nimbang enaknya seperti apa? Biasanya itu kalau pemulung habis nimbang itu paling enak ya sekedar kadang-kadang kalau memang kita merokok kasih rokok ya, ngerokok, atau ya sekedar kalau mau ngopi atau teh, biasanya seperti itu. Intinya jalin ikatan kekeluargaan dengan mereka, otomatis mereka akan merasa nyaman dan biasanya itu akan ketok tular gitu, akan beritanya nyampai ke rekan-rekannya ya, untuk menjual barang-barang itu ke tempat sahabat rongsok. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang besok saya akan membahas tentang catatan penting tentang barang-barang yang memang masuk di jenisnya, tapi untuk besok itu plastik ya. Jadi yang masuk ke jenis plastik tapi itu tidak laku, atau walaupun laku itu harganya murah. Jadi sahabat rongsok, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat rongsok semua. Dan jika sahabat rongsok masih mengalami kesulitan atau ada hal-hal yang perlu sahabat rongsok tanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar dan sebisa mungkin saya akan menanggapi
atau menjawab pertanyaan dari sahabat rongsok semua. Intinya semoga usaha sahabat rongsok semua semakin sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.